sebentar lagi kan musim hujan nih, kita perlu untuk mengenali lebih jauh tentang seperti apa itu gejala dari infeksi dengue sendiri dan juga gimana untuk membasmi sebelum terjadi dengue. Karena tentunya sebagai dokter umum selain kita untuk mengobati, kita juga perlu untuk prevent daripada infeksi dengue ini. Oke, kita langsung mulai saja. Pertama, ketika kita berbicara tentang dengue, kita perlu mengetahui apa sih virus yang menyebabkan infeksi dengue itu tersendiri. Jadi dia tuh masuk dalam golongan arbovirus, di mana arbovirus ini tuh terdiri dari beberapa family lagi, yaitu ada togavirus, plagivirus, kemudian reovirus. Nah, yang paling sering kita jumpai yaitu salah satunya itu yaitu dengue ini. Nah, teman-teman dengue yang lain yang mungkin teman-teman pernah dengar itu ada chikungunya, tapi dia di genus yang berbeda yaitu di alphavirus, kemudian ada Japanese encephalitis dan juga yellow fever. Mungkin ini yang paling sering teman-teman dengar. Nah, tapi di antara para arbovirus ini yang paling penting untuk kita benar-benar ketahui salah satunya yaitu si dengue virus ini. Kenapa? Karena secara distribusi geografi, angka morbiditasnya dan mortalitasnya, dia merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan virus-virus arbovirus lainnya. Nah, oleh karena itu malam hari ini kita akan membahas tentang dengue virus itu sendiri. Nah, kenapa dia juga penting? Karena dengue virus ini sendiri ada 4 serotipe, yaitu DENV1, DENV2, DENV3, dan DENV4, di mana yang paling sering ditemui yaitu yang DENV1 dan DENV2. Di sini ada pergeseran nih, dulu yang berat itu yang DENV1 yang menimbulkan gejala berat, tapi makin ke sini ada yang mengatakan bahwa DENV2 yang menunjukkan tempelnya yang mengatakan bahwa DENV2 yang gejalanya paling berat. Jadi sebenarnya antara DENV1 dan DENV2 nih masih tergantung di daerah mana gitu. Kalau di Indonesia sampai dengan sekarang dikatakan bahwa DENV1, DENV2 ini yang mengakibatkan dengue yang dengan gejala yang berat. Nah, sebenarnya DENV2 ini bahkan ada dua jenis lagi. Dia ada yang Asian maupun American. Jadi kayak perbedaan ras gitu ya. Jadi ada yang kalau dikatakan kalau yang DENV2 yang di Asia itu lebih berat daripada yang di Amerika. Oleh karena itu makanya kenapa mungkin juga di Indonesia DENV2 itu gejalanya lebih berat daripada di luar. Oke, kemudian kalau kita berbicara tentang dengue virus ini sendiri, kita juga perlu mengetahui gimana sih transmisinya gitu ya. Transmisinya dari manusia ke manusia, tapi bukan dari direct contact, tidak secara langsung gitu ya, tapi melalui nyamuk, di mana nyamuknya yang teman-teman pasti udah tahu dari dulu, Aedes aegypti, sama ada juga yang Aedes albopictus. Nah, nyamuk ini bakal istilahnya ngambil virus dari pasien yang sakit sebelumnya yang sudah terinfeksi oleh virus dengue itu sendiri, kemudian dia akan hinggap ke pasien yang lain, hinggap ke manusia yang lain yang sehat. Di situ dia akan menyuntikkan virus ini ke dalam tubuh tubuh manusia yang lain, dan di situ dia akan berinkubasi kurang lebih 4-7 hari dan orangnya akan sakit, dan siklus itu terjadi. Yang perlu kita ketahui juga di sini Aedes aegypti itu dia untuk range terbangnya itu di antara 100 meter sampai 200 meter. Nah, untuk selain itu kita juga perlu mengetahui nih bahwa ternyata infeksi dengue ini tuh gejalanya bervariasi, dari gejala yang ringan cuma demam-demam biasa aja terus sembuh sampai bisa menyebabkan terjadinya shock dan kematian. Oleh karena itu makanya kita perlu banget nih mengenal dengue sejak awal, mencegah supaya jangan sampai dia terjadi shock. Dan yang perlu kita ketahui juga sampai dengan sekarang tidak ada antiviral dengue. Yang terapi yang paling penting dalam infeksi dengue ini yaitu terapi cairan, dan juga tentunya untuk pencegahan karena dengue ini sangat bisa untuk dicegah. Nah, secara epidemiologi kita juga perlu mengetahui sebenarnya daerah-daerah di mana yang endemik dengan infeksi dengue ini sendiri. Kalau kita berbicara tentang endemik ini, ya tadi karena berkaitan erat dengan Aedes aegypti dan Aedes albopictus, kita perlu tahu juga nih distribusinya kayak gimana. Nah, kalau kita lihat di gambaran di peta sebelah kanan ini, kita lihat Indonesia tuh termasuk daerah dengan global distribusi nyamuk Aedes yang tinggi. Jadi di daerah baik itu yang aegypti maupun albopictus, itu kenapa Indonesia juga merupakan daerah yang endemik. Kalau kita lihat lebih dalam lagi di Indonesia, di mana sih daerah-daerah yang red zone gitu ya, kalau istilah sekarang red zone, yellow zone, itu kita lihat yang paling banyak di Kalimantan, yang mungkin karena di sana banyak hutan gitu ya,
Kemudian di sini ada di daerah kita di Jakarta, Jawa Barat itu juga termasuk yang red zone. Kemudian di Sumatera ada dan juga di Sulawesi Utara. Nah, ini daerah-daerah red zone, tapi kita juga jangan lupakan kalau ada yellow zone gitu. Nah, ini daerah-daerah ini semua. Jadi sebenarnya secara garis besar Indonesia tuh merupakan daerah endemis. Jadi dimanapun kita tinggal, yang penting di Indonesia kita perlu sangat aware terhadap infeksi corona lagi, infeksi dengue ini gitu. Oke. Nah, untuk kita selain mengenali dari dengue virus ini sendiri, kita perlu untuk memahami patofisiologinya. Seperti pada umumnya dari infeksi virus pada umumnya, virus pasti membutuhkan sel inang untuk dia bisa bereplikasi. Nah, kalau kita lihat di sini, pertama nyamuk dia akan memasukkan virus itu ke dalam tubuh kita, kemudian virus kita akan masuk ke dalam sel. Di situ dia akan melakukan terjadinya translasi, replikasi, kemudian dia akan membentuk partikel dan dia bereplikasi. Nah, ketika dia bereplikasi itu, dia akan membentuk antigen-antigen. Nah, salah satu yang kita kenali yaitu NS1, yang mungkin sudah sering kita dengar kalau dengue ceknya NS1 gitu ya. Nah, antigen ini akan dikenali oleh antigen presenting sel kita atau imun tubuh kita yang mempresentasikan antigen itu ke imun tubuh kita yang lain, di mana dia akan disambut oleh makrofag, kemudian disambut dendritik, kemudian disambut T sel. Nah, ini kemudian dari sel-sel imun ini akan mengeluarkan sitokin, interleukin, interferon maupun TNF-alfa. Nah, dari sitokin inilah akan terjadinya respon imun yang mengakibatkan terjadinya peningkatan permeabilitas vaskular dan juga limfatik sistem. Nah, di sisi yang berbeda, kalau kita perhatikan, selain berbicara tentang pembentukan sitokin, akan juga terjadi pembentukan antibodi. Nah, di sini dibentuk oleh memori sel kita, dibentuklah antibodi yang spesifik terhadap dengue ini. Nah, ini yang nanti kita akan bahas lebih lanjut di belakang mengenai pembentukan dari antibodi ini, sehingga dia juga berperan dalam keparahan daripada infeksi dengue ini sendiri. Kemudian ketika terjadi semua respon-respon imun ini, maka terjadilah pembentukan gejala pada masing-masing orang. Nanti gejalanya kita bahas di belakang. Nah, ini yang tadi saya katakan tentang gimana sih sebenarnya ketika sudah mulai terbentuk antibodi tadi. Jadi kan tadi Denvi masuk, kemudian dia akan bereplikasi di dalam Langerhans sel dan juga makrofag. Kemudian di situ dia akan membentuklah antibodi. Sebenarnya antibodi ini bagus buat tubuh, tapi pada beberapa poin ketika dia meningkatkan antibodi, dia juga bisa antibodi tersebut bisa bereaksi dengan plasmin, bisa bereaksi dengan platelet. Nah, hal itu dapat mengakibatkan terjadinya disorder pada koagulasinya dan juga endothelial dysfunction. Nah, kedua hal ini merupakan hal yang berperan penting dalam patofisiologi di dengue ini. Jadi ketika dia sudah masuk, kembali lagi ya, ketika dia sudah masuk ke Langerhans sel atau sel makrofag di tubuh kita, dia akan ke beberapa bagian tubuh kita. Yang pertama dia ke endothelial, kemudian dia ke liver, kemudian di makrofagnya sendiri, dan juga ke bone marrow. Nah, apa yang dia lakukan di sini? Jadi di endothelial cell, dia akan memicu terjadinya apoptosis, dan juga yang tadi meningkatkan vascular permeability. Jadi pada ketika di dalam sel, coba teman-teman bayangkan kalau misalnya dia meningkatkan permeabilitas, atau jadi dinding dari endothelial cell itu akan melebar, jadi sel-sel yang ada di sana bisa keluar, yaitu trombositnya bisa keluar, leukositnya bisa keluar ke interstisial. Nah, ketika keluar terjadilah yang namanya trombositopenia dan leukopenia, sehingga pada pasien-pasien infeksi dengue seringkali kita bertemu pada pemeriksaan lab kita akan temukan leukopenia dan juga trombositopenia. Selain mekanisme itu, terjadi juga mekanisme lainnya di liver. Di liver dia juga bereplikasi di sana dan akhirnya menimbulkan terjadi nekrosis, apoptosis, dan juga gangguan fungsi pada liver. Sehingga kita juga bisa lihat pada pasien-pasien dengue kita bisa ketemu nih hepatomegali. Kalau kita lihat di sebelah sini, kita bisa ketemu hepatomegali pada pasien-pasien dengue. Di sisi yang lain juga di bone marrow dia juga berperan di sana, dan juga dia mensupresi dari hemopoiesis. Nah, ini juga berperan terhadap, makanya terjadilah trombositopenia
dan juga leukopenia tadi. Nah, semua ini dia berelasi satu sama yang lain dan mengakibatkan dua hal ini, yaitu endothelial cell dysfunction dan juga dari coagulation disorder-nya. Nah, itu versi yang kompleksnya, versi gimana dia dari virusnya sendiri mengakibatkan sampai terjadi dua hal ini. Kemudian berlanjut nih ke gejala pasien. Apa yang timbul ketika proses-proses ini semua terjadi? Ketika terjadi, maka pasien akan mengalami demam, anoreksia, terus vomiting, jadi dia mual, muntah. Nah, ini berperan penting nih terhadap dehidrasi. Oleh karena itu, pasien-pasien dengan dengue, kita perlu untuk mengenali tanda-tanda dehidrasi juga. Nah, selain itu tadi dia terjadi trombositopenia. Apa yang terjadi kalau misalnya trombositopenia? Kalau trombositopenia ya bisa terjadi hemorrhage atau tanda-tanda perdarahan. Nah, kita perlu juga perhatikan tanda-tanda perdarahan pada orang dengue. Kemudian tadi hepatomegali dan juga nah ada dua mekanisme dari yang permeabilitas vaskular dan juga trombositopenia ini kita akan ini berhubungan erat dengan derajat keparahan daripada DHF itu sendiri yang nanti kita pelajari lebih lanjut. Kenapa? Karena ketika permeabilitas vaskularnya meningkat, kemudian plasmanya akan leakage ke third space menjadi efusi pleura maupun asites. Dia juga mengakibatkan hemokonsentrasi. Hemokonsentrasi dilihat dari mana? Dilihat dari hematokrit. Kalau kita hematokrit itu kan sebenarnya kadar sel darah merah di dalam darah. Jadi teman-teman bayangkan misalnya di dalam darah nih kan di sana ada sel darah putih, ada sel darah merah, kemudian ada trombosit. Nah, ketika terjadi peningkatan vaskular tadi, trombosit dan leukosit berkurang, sementara RBC-nya tetap ada di dalam, sehingga di sana selain itu juga cairan-cairan yang ada, cairan plasma yang ada juga leakage keluar. Akhirnya apa yang terjadi? RBC terlalu terkonsentrate di dalam darah sehingga mengakibatkan terjadinya hemokonsentrasi. Dapat kita lihat dengan peningkatan hematokrit di dalam tubuh gitu. Kemudian di dalam pembuluh darah. Nah, hal-hal ini mengakibatkan terjadinya hipovolemi, shock sampai dapat mengakibatkan kematian. Kalau dari sisi yang lain, dari trombositopenianya mengakibatkan koagulopati, DIC, kemudian terjadi perdarahan yang sangat banyak, baik itu di GI maupun di brain, ataupun cuma dari mimisan dan sebagainya, itu juga dapat mengakibatkan terjadinya shock dan juga kematian. Nah, ini kita akan pelajari lebih lanjut tentang derajat dari DHF itu sendiri. Nah, ini mungkin grafik yang akan teman-teman sering lihat waktu teman-teman mempelajari tentang dengue. Jadi ketika mempelajari tentang dengue, ada 3 fase daripada dengue itu sendiri, yaitu fase yang pertama, yaitu fase febril, fase-fase awal, kemudian fase kritis, dan juga yang terakhir yaitu recovery phase. Nah, untuk yang pertama, fase febril, apa yang terjadi sih sebenarnya pada pasien-pasien dengue? Tadi ketika masuk terjadilah respon tubuh untuk fever gitu ya. Fever yang terjadi, demam yang terjadi pada pasien-pasien dengue itu demam tinggi di atas sama dengan 39 derajat Celcius, bahkan bisa mencapai 40-41 derajat Celcius. Itu 3 hari pertama pasien akan merasa demam yang sangat tinggi. Dok, biasa anak saya, ini paling sering kan terjadi di anak-anak ya. Jadi biasa orang tuanya bilang gini, Dok, anak saya 2 hari ini demam, saya kasih paracetamol turun sebentar, tapi setelah itu tinggi lagi. Nah, itu tanda-tanda pertama yang teman-teman harus pikirkan nih, oh jangan-jangan dengue nih, apalagi musim hujan gitu, ya, di daerah-daerah yang endemis. Nah, itu perlu banget kita pikirkan bahwa, oh jangan-jangan ini dengue nih, Dok. Terus Dok, anak saya dia demam, terus nyeri di belakang matanya, terus nyeri sendi gitu. Anaknya tidak tenang, Dok. Terus demamnya tinggi banget, Dok. Cuman dikasih obat sebentar, udah turun sebentar, paling cuma 30 menit, 1 jam, habis itu naik lagi. Dikasih obat, terus naik lagi gitu. Nah, siklusnya seperti itu. Jadi dia hanya turun sebentar, kemudian naik lagi. Cuman karena diberikan obat. Nah, itu selama 3 hari pertama. Nah, pada di masa ini terjadi viral load yang didapatkan viral load yang sangat tinggi. Pada viral load yang sangat tinggi inilah teman-teman bisa melakukan pengecekan yang namanya NS1 atau antigen tadi, karena di sini replikasinya lagi tinggi-tingginya, dan ketika replikasinya tinggi, pembentukan antigen NS1 juga lagi tinggi-tingginya. Jadi 3 hari pertama ini yang ideal untuk teman-teman lakukan pemeriksaan NS1. Nah, di fase ini juga sebenarnya kalau kita cek
hemat kalau kita lihat dari laboratorinya tadi sempat dibahas tentang trombosit dan juga hematokrit. Di fase ini hematokrit dan plateletnya masih dalam batas normal gitu. Plateletnya masih bagus, hematokritnya juga belum mulai naik. Nah, kapan kita mulai harus berhati-hati ketika dia mulai masuk setelah hari ketiga sampai hari ke-6. Di sinilah terjadi namanya fase kritikal. Nah, fase kritikal ini apa yang terjadi? Jadi ketika fase kritikal ini justru pasien mulai nggak demam. Nah itu justru harus berhati-hati. Kita harus mengingatkan pada keluarganya. Justru Bu nanti kalau sudah hari ketiga, keempat, kelima, keenam, kalau demamnya turun, tolong diperhatikan anaknya. Apakah anaknya justru makin lemas? Apakah anaknya justru makin kok seperti tidak aktif? Kemudian ada tanda-tanda bahaya lainnya seperti misalnya dia muntahnya makin bertambah, dia makin nyeri, pokoknya makin tidak nyaman, makin tidak bagus secara klinis anaknya. Di sinilah perlu, dan juga ada tanda-tanda perdarahan, itu disitulah perlu untuk sangat istilahnya butuh perhatian lebih di hari-hari tersebut gitu. Nah, apa yang terjadi di situ dari laboratorinya? Jadi tadi fase siklusnya adalah di situ mulailah terjadi plasma leakage sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan hematokrit. Peningkatan hematokrit bisa mencapai lebih dari 20% gitu. Kemudian dari plateletnya mulai menurun, mulailah terjadi trombositopenia. Sebenarnya kalau kita mau satu grafik lagi, di sini ada satu grafik yang kurang, ada juga leukopenia. Leukopenia. Jadi coba aku bikin satu grafik ya. Nah, kalau leukopenia bisa terjadi lebih awal karena leukosit biasanya responnya lebih awal gitu. Nah, leukopenia terjadi, kemudian dia akan naik terlebih dahulu. Nah, jadi siklusnya kita lihat dari 3 hal ini. Yang paling penting yaitu hematokrit, kemudian trombosit, yang ketiga adalah leukosit. Nah, ketika kita melihat 3 ini, oh kok pada saat hematokritnya naik, plateletnya turun. Nah, itu kita harus sangat berhati-hati dalam memantau pasien. Nah, dulu waktu aku stase anak, pada masa-masa ini, dokterku bilang kayak gini, bilang ke keluarga pasien untuk cek kaki tangannya, jadi tanda-tanda shock. Lalu cek dia kaki tangannya dingin, terus nadinya gimana, urin outputnya gimana, kemudian lihat tanda-tanda perdarahan, misalnya dia mimisan, atau ada tanda-tanda perdarahan yang lain. Itu penting sekali untuk diperhatikan di hari ketiga sampai hari ke-6 ini. Nah, mulailah bernafas lega ketika sudah melewati masa kritis ini. Ketika melewati masa kritis ini, tanda-tanda pertama yang teman-teman bisa lihat yaitu dari leukositnya. Kalau mulai lihat leukositnya mulai naik, itu ya udah mulai tarik nafas dan lega, karena di situ mulai ada tanda-tanda recovery phase. Jadi leukositnya yang pertama akan naik terlebih dahulu, kemudian plateletnya mengikuti dan hematokritnya mulai turun. Disitulah teman-teman bisa istilahnya bisa mengedukasi keluarga bahwa oh dia udah melewati nih masa kritisnya. Nah, di masa-masa ini, di hari setelah masa kritisnya ini, baru kita bisa melakukan pengecekan untuk serologi IgG dan IgM. Karena di masa inilah baru sel memori kita mulai membentuk yang namanya IgG IgM ini. Nah, kita bahas lebih lanjut tentang IgG IgM. Jadi tadi kan sempat saya bahas, kalau di awal-awal, di onset hari pertama, itu replikasinya lagi tinggi-tingginya, sehingga teman-teman bisa melakukan pengecekan untuk NS1 dan juga deteksi dari NS1 dan juga virus